Bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Kali ini saya pakai peci ya, karena untuk mereaksi debat capres. Jadi debat capres pertama ini ada beberapa sesi. Sekarang kita membahas sesi pertama. Sesi pertama itu ditunjukkan kepada Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan panelis. Kita dengarkan pertanyaannya. Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan, sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme, dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ, dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata, diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Oke, itu jawaban yang sangat dahsyat sekali ya, dahsyat. Kenapa begitu? Karena memang kita menginginkan itu. Kita tidak menginginkan ada condong satu daerah lain. Kita ingin keadilan sosial itu benar-benar terwujud. Termasuk dalam hal ini adalah tema tentang Papua. Papua menjadi tema di debat capres itu sangat luar biasa ya. Berarti Papua ini menjadi pusat perhatian. Orang awam mungkin bertanya, kenapa sih tidak selesai-selesai? Ada apa? Jangan-jangan dipolitisasi, jangan-jangan memang sengaja digituin dan sebagainya. Ada orang yang berpendapat bahwa sebenarnya untuk menghajar atau membasmi separatisme di Papua itu sangat gampang, atau teroris di Papua itu sangat gampang. Dengan apa? Dengan mengirim pasukan. Ya, saya rasa tidak segampang itu. Karena memang persoalan Papua itu persoalan yang kompleks. Tapi Pak Prabowo tadi menjawab ada persoalan ekonomi, ada persoalan apalagi pembangunan. Ya, umumnya adalah persoalan keadilan yang terjadi. Yang pasti yang utama adalah penegakan hukumnya yang bermasalah di sana. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan beliau berkomitmen untuk menyelesaikan itu. Beliau memuji Joko Widodo yang berkali-kali ke Papua, tapi ya pujian itu wajar ya, karena Jokowi mendukung Prabowo dalam hal ini. Secara subjektif saya ingin mengatakan begini, bahwa Papua itu bukan baru-baru saja terjadi.
tapi sudah lama dan belum ada presiden yang mampu menyelesaikannya. Nah, ini menjadi PR yang besar ya, PR yang besar untuk para capres ini yang nanti akan memimpin. Apakah mereka hanya ngomong tok atau mereka akan mengaplikasikan apa yang mereka omongkan? Mari kita lanjut ya. Ya. Kita lanjutkan. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup, Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Terima kasih. Model dialog. Model dialognya apa? Modelnya seperti apa? Nggak disampaikan. Dia hanya menawarkan dialog, bukan model dialog. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nanti tanggapan Prabowo seperti apa. Pak Prabowo santai, ada waktunya Pak Prabowo. Ya, Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban ataupun tanggapan dari paslon nomor 1. Terima kasih atas perhatiannya. Harap tenang, harap tenang, harap tenang hadirin, kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke. Dia berbeda pendapat ya. Sebenarnya pemicu teroris itu separatisme dan kekerasan kriminal yang terjadi di Papua itu, persoalannya itu adalah persoalan keadilan. Oh, ini perspektif baru ini, menarik ini. Nah, mari kita lanjut ya. Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? Damai itu bukan tiadanya kekerasan, damai itu adanya keadilan. Oke, ini ungkapan yang agak ambigu ya, tapi saya setuju kalau damai itu karena keadilan. Damai itu tidak adanya kekerasan, berarti situasi damai juga ada kekerasan. Ini gimana maksudnya ini? Ini perlu ya analis yang lebih tajam dari saya mungkin bisa membahas itu. Tapi menurut saya agak ambigu kalimat itu. Oke, kita dengar selanjutnya. Bagaimana? 1. Atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Okay? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu ada 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu. Oke, menarik ya, menarik. Di dalam debat sebenarnya ya, kita tidak perlu mengatakan setuju
setuju dengan yang lain gitu. Karena memang di debat itu adalah saatnya mendominasi dari satu dengan yang lain gitu. Oh, itu pandangan saya. Jadi kalau setuju-setuju aja ya, walaupun sama narasinya, maksudnya sama dengan narasi yang berbeda, ya berupaya jangan setuju walaupun maksudnya adalah sama gitu. Itu menurut saya di dalam debat. Tapi bagus, ini Pak Prabowo mengatakan bahwa permasalahan Papua itu tidak sesederhana itu. Kita dengar selanjutnya. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Waktu habis Pak Prabowo masih ngomong gitu ya, cuman mic-nya dimatikan sama panitia. Itu bagus. Timekeeper-nya bagus ya. Begini. Pak Prabowo itu saya rasa penguasa pengetahuan tentang pertahanan ya, karena dia bukan hanya sekedar dari militer, bukan hanya militer dari S1 hukum gitu kan, tapi dia juga sekolah militer ya, lama di luar negeri, berbagai macam pengalamannya, pernah jadi Kopassus. Jadi melihat peristiwa-peristiwa kriminal, kekerasan yang terjadi di Papua itu justru itu adalah memang bidangnya Pak Prabowo. Jadi kalau bicara soal ini Pak Prabowo ya tidak bisa dilawan ya. Dia lebih komprehensif, lebih jeli membaca peristiwa-peristiwa semacam itu. Bahkan Pak Anies Baswedan hanya bicara konsep saja. Konsep apa? Misalnya konsep tentang asal usul terjadinya kekerasan itu adalah keadilan. Memang puncaknya itu, tapi sub-sub pembahasannya itu dibahas oleh Prabowo Subianto. Begitu. Menarik ya, kita lanjutkan. Terima kasih.